Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Solihah? Semoga kalian selalu sehat. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Nah, bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Nah, mari kita simak ceritanya berikut ini. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad aku harus sekolah. Saat subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Nah, untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan yang ada di kolom berikut ini. Apa cita-cita Wahyudin? Yaitu terus sekolah. Halangan apa yang dihadapinya? Yaitu kemiskinan, tidak punya uang untuk biaya sekolah. Sikap yang dimilikinya yaitu pantang menyerah, bertekad kuat, dan bekerja keras. Usaha yang dilakukannya yaitu memulung, menggembala kambing tetangga, serta jualan gorengan. Nah, kesimpulannya yaitu dengan tekad yang kuat diiringi usaha yang keras akan membuahkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, silakan Ananda membaca teks puisi Sahabatku Seorang Pemulung berikut ini ya. Kalian perhatikan beberapa bait dan isi dari puisi yang ada pada gambar pada video pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya, tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, selanjutnya adalah kalian perlu menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kolase. Yang pertama selembar kertas, kedua lem, ketiga gunting, keempat koran bekas, dan yang terakhir adalah gambar. Langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut, yaitu siapkan gambar pola pada selembar kertas, buatlah potongan-potongan bahan, koran bekas, kardus atau plastik, dan tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kolase yang bisa kalian lakukan juga ya di rumah. Ada kolase kelinci dengan koran bekas dan lain sebagainya. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudera dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuannya mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang, sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Nah, jadi mulai sekarang mari membiasakan diri untuk menghemat penggunaan barang yang di alam, termasuk menghemat penggunaan plastik di kehidupan kita sehari-hari agar sampah plastik tidak menutupi samudra dan mengakibatkan hewan laut mati. Nah, keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sebatasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya.
Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah. Berikut ini upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, kebun koleksi, yaitu biasanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Yang kedua, ada kebun plasma nutfah, merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, upaya pelestarian hewan. Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Keempat, membuat undang-undang perburuan. Kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, mari kita bersama-sama menjaga pelestarian hewan dan tumbuhan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.